Kenapa saya ingin kita fokus kepada ayat yang ke-10, tidak membaca ulang kembali? Ya. Karena nanti saudara akan dibawa kepada satu pemahaman bahwa merancangkan celah atas rumah kita, ya, itu dengan perbuatan-perbuatan seperti di masa perjanjian lama, berperang, merampas dan sebagainya, ya. Tapi kita fokus kepada ayat ini saja karena memang dalam bacaan firman Tuhan hari ini kitab Habakuk memberikan sebuah peringatan bagi kita tentang bahaya merancang celah atas rumah kita sendiri, ya, merancang celah atas rumah kita sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata celah atau boset, ya, boset, bukan buset. Tapi buset juga mirip, buset dah, gitu ya. Ini boset. Kata celah atau boset dalam bahasa Ibrani berarti malu atau aib yang bukan hanya itu. Celahnya adalah cerminan dosa yang merusak kesucian hubungan kita, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Jadi kata boset itu, ya, mengandung makna tidak hanya mendatangkan celah bagi diri kita, tetapi merusak hubungan kita dengan Sang Pencipta kita serta dengan sesama kita. Ya. Mungkin kalau berdasarkan konteks, ya, kitab Habakuk ini, kata celah diartikan sebagai mengambil jalan pintas yang tidak adil dan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Dan itu celah. Sama seperti orang korupsi. Itu celah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Kata celah itu, ya, itu padanannya adalah kira-kira korupsi, dan bukan hanya korupsi, ya. Jadi supaya jangan dipahami, oh artinya celah sama dengan korupsi. Enggak. Maknanya, bukan artinya, maknanya serupa, sama seperti kata korupsi, ya. Jadi ini bukan hanya soal tindakan yang salah, tetapi sebuah pelanggaran yang serius di hadapan Allah yang Maha Kudus. Mari kita coba perhatikan atau simak dengan seksama kisah ilustrasi ini, ya. Mudah-mudahan bisa menggugah hati kita. Adalah seorang ayah yang bernama Dono. Tadinya saya mau kasih Tono, cuma kayaknya nggak enak banget, ya. Karena ada indikasi ke saya, Pak Tono. Saya kalau orang panggil saya Pak Tono gitu agak aneh gitu ya saya. Bukan Pak Tono gitu, bukan nggak mau, memang bukan, dari dulu panggilnya Ar, ya. Jadi bukan sebenarnya kalau dipanggil Pak Ar, dan memang kebetulan begini, saya punya mbah di Jogja itu, ya, samping rumahnya Pak BR. Jadi panggilnya Ar. Memang namanya Artono tapi panggilnya Ar. Gitu. Jadi sejak itu saya, bukan sejak itu, dari orang tua saya panggilnya Ar, gitu ya. Panggilnya bukan Tom gitu. Jadi kalau Tono gitu ya, untuk bukan Tono, karena Tono itu kalau bahasa Manado itu rendah artinya, rendah. Nggak ada orang Manado kita. Ya, artinya direndam itu ditono, ya. Tono itu artinya rendah. Untuk bukan, ya. Oke, nggak usah masalah dengan nama Tono, tapi saya ganti namanya Dono, ya, supaya lebih familiar. Dono ini seorang yang bekerja keras, bahkan berusaha lembur jika ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan tuntutan pekerjaannya. Namun di balik semua usahanya itu, ia mulai kehilangan waktu yang berharga dengan keluarga.
sehingga muncul luka dalam relasi yang seharusnya menjadi tempat kasih dan penguatan. Tidak hanya dengan keluarga, juga dengan sesama. Karena ketika di dunia kerja, Dono ini terlalu ambisius untuk mendapatkan uang yang cukup, sehingga kalau boleh orang lain nggak usah lembur, dia saja yang lembur gitu loh. Sehingga di kantor, di tempat kerja pun dia tidak mendapatkan simpati ya, yang baik. Dan anak-anak yang merindukan sentuhan kasih dan perhatian, istri yang merasa kesepian, dan rekan kerja yang merasa tertekan oleh sikap Dono yang menuntut. Dan kisah ini adalah gambaran yang nyata bagaimana kita merancang celah atas rumah kita. Saya mengambil satu contoh itu, lalu kemudian gambarnya seperti itu. Rusak semua dari sebuah ambisi, dari sebuah keserakahan, dari sebuah keinginan untuk memuaskan orang lain, sementara sebenarnya dia sedang ingin memuaskan hasratnya sendiri. Begitu ya. Nah, Dono ini sedang merancang celah atas rumahnya sendiri tanpa dia sadari, sehingga ketika kerja kerasnya tanpa dasar kasih kepada Allah mengalahkan panggilan rohaninya untuk memelihara keluarga dan memperlakukan sesama dengan hormat. Anak-anak jadi kacau, istri juga mencari kesenangan di luar, hubungan komunikasinya rusak dengan sesama rusak, sehingga dari panggilan ilahi untuk bekerja itu justru tidak disertai dengan panggilan kasihnya kepada Allah, sehingga akhirnya membuat celah di rumahnya Dono. Rusak sebuah hubungan. Saudara, yang tidak seperti si Dono saja, ya, yang tidak seperti Dono maksud saya, semuanya jalan baik-baik, jalan-jalan baik-baik. Ketika waktu kebersamaan itu telah lama kali ya berjalan, sehingga kemudian rasa ketidakpuasan dari sebuah ekspektasi yang terlalu tinggi, kemudian kehilangan rasa hormat, respect ya. Jadi ekspektasi yang tinggi tidak terwujud, maka respect biasanya hilang, baik terhadap istri maupun terhadap suami. Ketika suami istri kehilangan respect-nya, rasa hormat satu sama lain. Ya. Kalau ekspektasi tentu kita biasa ya kalimat itu. Harapan yang terlalu tinggi ketika itu tidak terwujud di dalam perjalanan hidup, maka kemudian kehilangan rasa hormat satu dengan yang lain. Ya. Yang tadinya hormat, tak dimulai dari takutnya, tadinya takut, kemudian menunjukkan rasa hormat, sampai kemudian rasa-rasanya nggak ada ini, lawan saja. Hilangan semua rasa hormat. Kenapa? Kalau yang nampaknya baik-baik saja bisa seperti itu, apalagi ditambah warna yang lain, ada bumbu yang lain, yaitu celah. Ruang yang memberikan kesempatan kita untuk seperti gini. Iblisnya sudah diusir keluar. Satu, dicuci bersih, halamannya bersih. Lalu kemudian iblisnya datang, aduh udah bersih nih, ya, udah tertutup, rapi. Tapi kemudian iblisnya pergi cari teman yang lain. Alkitab katakan dia cari temannya 7. Ya. Artinya dia akan menyerang lebih hebat lagi untuk merusak rumah tinggal ini dengan masuk lagi. Nah, yang dibutuhkan adalah celah itu. Antara
antara celah dan celah itu, saudara, itu sangat tipis sekali artinya. Ketika kita berbuat celah, tercela, maka kemudian itu menjadi celah bagi iblis masuk merusak rumah yang tadi sudah dibersihkan itu. Ya. Nah, begitu juga dengan rumah tinggal kita, rumah tangga kita, rumah tempat di mana kita boleh berjalan bersama dengan Allah untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat yang memuliakan Tuhan bagi setiap orang di sekitar kita, rusak gara-gara celah tadi yang dijadikan celah bagi kuasa iblis untuk merusak rumah tangga itu. Itu sebabnya di ayat yang ke-10 katakan begini, saudara. Oh ya, saya masih ada di sini. Engkau telah merancangkan celah atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu. Mari kita perhatikan apa yang bisa dirusak. Di dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat 13 sampai 16 demikian firman Tuhan. Maleakhi pasal yang kedua ayat 13 sampai 16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan, dengan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara kau dan istri masa mudamu. Bukan istri mudamu ya. Istri masa mudamu. Karena terjadi perkawinan campur sebelumnya. Perkawinan campur yang membawa celah bagi Israel untuk menghadirkan dewa-dewa sesembahan dari istri yang bukan dari Israel. Itu celah. Ya. Oke, saya teruskan. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikerjai kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah engkau tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Allah membenci perceraian. Allah mengatakan rumah tangga itu adalah tempat perjanjian yang semula. Yang Tuhan berjanji setia untuk memberkati, kemudian kita hianati. Dan di ayat yang ke-16 di bagian akhir, ia juga sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, dan juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Jadi antara kejahatan itu ya, dengan perceraian itu adalah celah aib di mata Tuhan. Tetapi kita diperhadapkan dengan tantangan yang sedemikian rupa, yang tujuannya pasti menghancurkan rumah tangga. Apalagi belakangan ini ya, sudah terlalu modern. Rumah tangga udah jadi gak penting lagi. Memenuhi kebutuhan biologis kan tidak harus berumah tangga. Realistis saja. Kalau berumah tangga punya anak merepotkan, menambahkan beban lagi. Wong sekarang gak ada anak aja banyak bebannya, apalagi dengan anaknya. Ya. Itu di negara lain, tidak di Indonesia, tidak di Bekasi, tidak di GSKI, di negara yang lain. Jepang, Korea, dan negara-negara di Asia ya melakukan hal yang demikian. Miris, kasihan, sedih juga ya kalau saya dikatakan begitu.
ketika kerja keras kita tanpa dasar kasih kepada Allah mengalahkan panggilan rohani kita untuk memelihara keluarga. Padahal keluarga itu menjadi tujuan Allah memulihkan keluarga, saudara, nggak bisa sendiri-sendiri. Karena yang pertama Tuhan bangun juga keluarga, Adam dan Hawa dibangunnya. Lalu kemudian iblis merusak Adam dan Hawa, koyaklah rumah tangga ini. Tapi kemudian Tuhan Yesus memulihkan juga perkawinan di Kana. Itu adalah pelayanan yang perdana yang sekaligus juga mengadakan mujizat di situ. Kenapa keluarga? Karena keluarga tadi di dalam Malaki pasal yang ke-2 ayat yang ke-14 ya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Disitulah Tuhan merancangkan berkat, disitulah Tuhan merancangkan keselamatan. Di situ juga Tuhan mau kita diutus untuk menjadi keselamatan bagi mereka, orang-orang di sekitar kita. Mari kita perhatikan pesan teologis yang paling mendasar, artinya yang esensial gitu ya. Dan itu tidak boleh diabaikan. Ini penting sekali. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi, berkeadilan dan penuh kasih setia. Allah memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran dan integritas, bukan dalam keegoisan dan ketidakadilan. Celah atas rumah kita adalah bentuk pemberontakan terhadap kehendak Allah. Suami bisa salah, istri bisa salah, anak bisa menjadi penyebab dari kesalahan itu sendiri. Artinya anak juga bisa salah. Anak bisa salah terhadap orang tua. Orang tua juga bisa menjadi penyebab kesalahan bagi anak. Artinya dalam satu keluarga ini sangat potensial untuk menyebabkan, untuk saling satu dengan yang lain menyebabkan salah. Tujuannya apa? Ya penghancuran. Padahal di dalam Matius pasal 22 ayat 37, Matius pasal 22 ayat 37, saya kira kita sudah hafal ya. Ada hubungan yang dipandang Tuhan begitu sempurna ketika kita terhubung dengan Dia dengan baik, dengan sesama juga dengan baik. Nggak bisa begini, ketika Tuhan tidak menjawab semua harapan, ekspektasi kita, ya, lalu kita menganggap Tuhan buruk sekali. Dia tidak setia di dalam perkataannya, lalu kemudian kita berasumsi yang negatif tentang Allah, itu sudah melukai hati Tuhan. Berpikir negatif saja tentang Allah, kita sudah melukai hatinya. Lalu kemudian dengan sesama, ketika kita tidak memiliki relationship yang baik dengan sesama, saudara, ini tidak sedang saya mengajari saudara, bukan. Saya sedang mengajari diri saya juga. Ya. Saya harus baik dengan sesama, karena ketika saya membangun hubungan kasih dengan Allah, maka saya harus melakukan juga kasih dengan sesama. Kenapa? Karena tidak mungkin saya mengatakan saya mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesama, itu tidak mungkin. Gak bisa. Ya. Karena kehendak Allah, kita harus saling mengasihi. Ketika kita tidak saling mengasihi,
berarti kita sedang mengkhianati kasih kita kepada Allah. Itu. Kita nggak bisa bilang begini, Tuhan nanti dulu dong ya. Saya mengasihimu 100%, bukan 100%, 1.000%. Seringkali orang mengatakan seperti itu. Padahal pasti 1.000.000%. Nggak ada. Itu sebagai ungkapan saja. Karena persen itu 100. Untuk menunjukkan utuh 1 itu 100. Ya, karena yang dibagi 1 bisa dibagi itu 100 gitu. Kalau udah 1.000.000 dibagi juta untuk menjadi 1, itu bukan pembagian. Ya, menurut saya 1 itu 100% baru utuh. Totalitas 100%. Ya. Nah, kita bisa mengatakan, Tuhan, saya mengasihimu 100%. Tapi karena suami ini begitu, karena istri ini begitu, karena anaknya begitu, karena mertua saya begitu, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Ya. Dia sudah merugikan saya, bahkan melukai saya, nggak bisa. Pasti Tuhan akan bilang begini, ya ampunilah. Udah berkali-kali, ya kan berkali-kali. Berapa? Kali berapa? Nggak pernah menang sama Tuhan. Jangan melawan Tuhan lah, itu intinya. Jangan. Kalau Tuhan sudah bilang sak begini, ya udah begitu, saklek gitu ya. Nggak bisa ditawar, nggak boleh. Habis dia, ya memang dia habisin aja. Itu maunya iblis, supaya rusak rumah tangga. Dia, saya sih nggak pengen begitu Pak, tapi dia iya, saya tahu banget. Ya. Sama Tuhan juga tahu Pak. Tapi ketika kita bilang kehendak Tuhan, ya nggak bisa enggak, gitu ya. Ketika kita membangun celah atas rumah tangga kita, itu adalah bentuk pemberontakan terhadap kehendak Allah. Jangan ya. Kamu udah ada keterlanjuran gimana Pak? Ya ayo berjuang, berjuanglah, ya. Itu apa? Pulihkan. Ayo suami, pulihkan hubungan dengan baik. Kalau ada sesuatu, ya ampunilah. Ya. Jangan pernah merasa berjasa lalu kemudian berani menghina gitu. Nggak ada. Jangan lupa pekerjaan kita yang kita anggap itu adalah hasil dari sebuah kerja keras kita gitu. Berkatnya cuma satu. Ya. Siapapun yang bekerja, baik suami maupun istri, itu berkatnya cuma satu. Karena rumah tangga itu wadahnya satu. Ya. Tapi kenapa dompetnya dua? Karena ada aktivitas yang lain. Suami punya aktivitas dalam dunia pekerjaannya, istri punya aktivitas dalam dunia pekerjaannya yang membutuhkan biaya operasional dan sebagainya. Tapi berkatnya itu satu. Rumah tinggal satu, kendaraan satu. Ya. Kalau ada berkat lagi di 2, kalau berkat lagi 3, rumahnya 4. Ya silakan. Tapi itu berkat bersama. Nggak bisa dibilang, oh enggak, saya yang bekerja keras, gaji saya yang lebih besar. Nggak bisa. Ini rumah tangga. Tuhan yang berkati. Sehingga kemudian tidak ada yang berjasa di situ. Saya kasih contoh nih, Nggak apa-apa, ini karena teman saya, ya, teman seperjuangan di GSKI, pasti nggak marah dia. Kayak pasti Rai misalnya. Ya. Dari sejak muda bekerja, menikah, bekerja keras, luar biasa, pagi, siang, sore, malam. Ya. Lalu kemudian sekarang sakit, ya keluar
merawat ayu, memberkati ayu. Enggak. Lalu kemudian Pak Sirait, terima kasih Pak lagi. Nak, makasih ya. Kamu sudah ambil bagian dalam tanggung jawabmu. Maafkan, dulu Papa bekerja tidak maksimal. Ya, akhirnya sekarang Papa tidak memperhatikan kesehatan dan sebagainya. Ini contoh, gitu. Sehingga keluarga ini tetap utuh. Walaupun keadaannya mungkin kok tidak sempurna ya. Masih muda saya masih bisa bekerja, tapi sakit ini gimana? Membuat saya harus berdiam di rumah. Gak apa-apa. Kan bisa gantian gitu loh. Gantian. Siapa saja yang bekerja, siapa saja. Ya. Kalau kemarin suaminya yang bekerja, sekarang istrinya yang bekerja. Oh ternyata istrinya juga gak bekerja. Anak-anaknya yang bekerja, itulah rumah tangga, itulah berkat Tuhan. Itu yang saya mau arahkan. Ya. Jadi tidak ada yang berjasa di sini, tidak ada yang lebih hebat di sini. Itu bicara rumah tangga. Ya. Sehingga kemudian saling mengasihi, ya, satu dengan yang lain, suami terhadap istri, istri terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan suami istri saling mengasihi. Itu yang Allah mau. Sehingga gambaran di dalam Matius pasal 22 ayat 37-38 itu terjadi. Tidak ada yang merasa hebat dalam rumah tangga. Tidak ada. Apalagi ketika kita sadar ternyata memang saya tidak hebat gitu. Ya udah, nggak usah sok-sok hebat, emang nggak hebat kok gitu. Ya. Dan untuk hal itu saya sadar betul. Pernah saya merasa hebat di rumah. Karena memang saya tidak hebat. Yang hebat itu Tuhan yang menyertai saya, itu saja. Meskipun kadang-kadang menurut saya kan Tuhan juga tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak selalu memenuhi keinginan saya itu. Tidak selalu. Wah, kalau setiap kali saya ingin Tuhan kasih, wah, baru saya bilang, keren Tuhan ini. Enggak selalu begitu Tuhan. Ya. Tapi boleh nggak saya bilang Tuhan tidak sempurna? Nggak mungkin. Ya. Nanti dimarahin sama Andra. Ya. Lagunya jelas ya, Andra. Apa itu? And the People. Iya benar. Kau begitu sempurna. Oke, Tuhan, thank you. Ya, Tuhan kita sempurna. Dan pasti kehendaknya atas kita juga sempurna. Jadi jangan mengkhianati Tuhan. Ya, dengan berlaku tidak setia terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak. Ya, terlepas kondisinya apapun dia. Ya. Tadinya gondrong Pak. Karena nggak ada rambutnya, iya udah itu, ya nggak apa-apa. Saya tidak ada bau, saya lihat Pak Taufik. Nggak apa-apa, terima ya. Aku Pak dulu mah slim Pak, dulu slim, ya. Sekarang kayak kulkas 2 pintu, nggak apa-apa. Udah gitu, nggak apa-apa. Itu tandanya diberkati Tuhan. Makanya baca Alkitab di Mazmur pernah ada tulis di situ, menjadi gemuk dan segar. Karena dia tertanam di pelataran baik Allah. Iya. Itu kamu gemuk dan segar, oke lah gitu. Hati-hati jangan sakit aja ya. Yang pertama tadi Tuhan dan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi dan berkeadilan. Yang kedua, manusia dalam dosa sangat rentan sekali untuk tergoda dalam hal menghalalkan segala cara. Hati-hati dengan itu. Roma pasal 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Saya nggak bilang saya atau saudara saja gitu ya. Semua orang. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kerja keras yang tanpa bimbingan Roh Kudus dapat berubah menjadi keserakahan, penindasan, kekecewaan. Dosa ini memisahkan kita dari Allah serta meruntuhkan fondasi keluarga dan komunitas juga. Perhatikan itu, hati-hati. Jejak di masa lalu sudah banyak. Jangan kita kemudian membangun permisivisme. Ya kalau yang dulu aja terjadi kan berarti sudah pernah terjadi dan akan kemungkinan terjadi lagi ke depan. Ya udahlah, kalau orang lain terjadi kepada orang lain oke, tapi buat kita enggak, jangan. Karena selain Allah punya kehendak atas kehidupan kita, kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga kerja keras kita harus juga dalam bimbingan Roh Kudus, supaya justru keberhasilan kita, ya, kekayaan kita, ya, dipakai menjadi jembatan penghubung untuk setiap orang mengenal Tuhan dengan benar. Bukan tembok pemisah. Ya, minggu lalu masih ingat ya, dari Lukas pasal 17. Jangan jadi tembok pemisah, jadi jembatan penghubung. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, puji Tuhan. Harusnya berkat itu yang menghantar kita sampai ke sorga, bukan justru menjadi seperti Sakyus dan Sakyus. Siapa Lazarus? Ya. Dengan si orang kaya itu, untungnya nggak dikasih nama itu. Mungkin si Dono itu. Ya. Tapi saudara, kalau kerja kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kemudian yang muncul adalah keserakahan, penindasan, dan kekecewaan. Itu yang terjadi. Mungkin kita berhasil dalam kacamata manusia, tetapi ada manusia yang merasa tertindas dari keberhasilan kita. Ya, kalau itu yang terjadi, Tuhan pasti akan kecewa. Maka setiap karya kita libatkan Tuhan di dalamnya. Maka firman Tuhan ya di dalam Kolose 3:23. Ya, kalau tidak salah Kolose coba. Iya benar, Kolose pasal 3:23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk. Kalau semuanya didedikasikan untuk Tuhan, orang pasti akan melihat bahwa yang kita kerjakan itu bagi kemuliaan Tuhan, dan mereka juga diberkati Tuhan oleh kerja kita. Ya. Keserakahan jauh. Kenapa? Berkat Tuhan justru yang menyertai kita. Ada damai sejahtera. Ya. Tahu menyisihkan begitu. Kalau dapat berkat Tuhan 10 juta, tahu dia menyisihkannya kemana? Ya ke Tuhan lah 1/10-nya. Kenapa? Karena ini dikasihkan untuk Tuhan pekerjaannya. Kalau tidak memutus mata rantai kita dengan Tuhan, maka semuanya untuk kita, maka munculnya keserakahan. Saya tidak pernah ketemu loh di sini ada orang yang memberi persembahan persepuluhan lebih dari 1 juta. Maaf ya. Apakah cuma segitu hasil yang saudara kerjakan selama ini? Maka kemudian kita tidak bisa bayar cicilan yang 5 juta per bulan, gak bisa. Menyedihkan, saudara. Saya punya cicilan 3 juta, 2 juta. Hampir 5 juta 1 bulan cicilan saya. Jauh dari penghasilan saya sebenarnya. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong lewatkan, Tuhan tolong lewatkan.
ada saja campur tangan Tuhan. Artinya ada berkat Tuhan. Tapi saya tidak lihat persembahan Pak Suartono di dalam persembahan yang tertulis berapa yang Pak Suartono dapat. Karena memang saya tidak dapatkan itu. Saya kalau dapat langsung bayarkan semua, langsung bayarkan. Sisanya ya kalau ibadah itu, kalau hari Minggu. Ya. Kalau ada merah saya kasih. Enggak, saya nggak nyimpan. Ya. Kalau ada yang warna merah, saya kasih merah. 3 kantong ya 3 kantong. Sombong banget sih? Enggak sombong. Coba tanya istri saya. Istri saya coba tahan untuk dia punya sendiri persembahannya. Ya, dia punya sendiri. Dan dia tahu kalau saya memberi persembahan, dia tahu kan di sebelahnya. Ya. Nggak saya tukar dulu gitu jadi pecah-pecah 10. Saya mengkhianati Tuhan kalau kayak gitu. Sedih tuh sebenarnya saya itu. Puji Tuhan, ya. Nambah mobil. Puji Tuhan nambah motor. Kemana ya? Persepuluhan nggak pernah ada di gereja ya. Saya nggak pernah ngomong loh kayak gini. Nggak pernah ngajarin persepuluhan supaya saudara diberkati berilah persepuluhan lalu dengan bujuk-bujuk begitu. Enggak. Dilipat kali gandakan 30, 60, 100 kali lipat. Enggak ada, itu bukan pengajaran. Karena itu 2 konteks yang berbeda. Tapi mari kita sentuh diri kita, ya, dengan kebenaran seperti ini. Kenapa kita begitu? Dengan sadar, ya, begitu berani dengan sadar memutus mata rantai kita dengan Tuhan, yang kita tahu bahwa itu mengecewakan Tuhan. Tetapi dengan gagahnya kita masih berkata, ya, oleh karena apa Tuhan? Dan Tuhan bilang, oleh sebab aku telah menjadi saksi bagimu. Itu tadi di ayat 14 ya. Kita sering tanya gitu, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Padahal kita tahu penyebabnya. Roma pasal 3:23 menyadarkan kita seharusnya bahwa kita rentan sekali sebagai manusia berdosa untuk melakukan apa yang tercela di hadapan Tuhan. Tetapi karena kita sudah punya sejarah perjalanan bangsa Israel yang dicatatkan dalam kitab suci, seharusnya kita berani memutus mata rantai untuk tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, mesti berani. Perpuluhannya enggak, ucapan syukurnya enggak. Ya. Nah, kita gimana? Ya gini-gini saja. Dan saudara tidak belajar apapun ternyata. Dan saya berdosa di hadapan Tuhan karena saya tidak mengajar apapun itu. Ya. Dari dulu saya tidak pernah mengajarkan tentang perpuluhan dengan baik. Karena saya memang bukan ke situ orientasi. Persepuluhan menurut saya terlalu kecil. Ya. Itu cuma tanda bahwa kita setia. Tanda. Belum berkorban. Karena masih ada 90 dari kita. Kalau kita memberi 30 atau justru dibalik ya, yang kita pakai 10 yang kita berikan 90, itu baru korban. Itu baru luar biasa. Memang ada orang yang seperti itu? Ada. Colgate. Colgate itu sudah tidak pakai lagi 90% buat mereka, tapi sudah 10%. Sisanya 90 usahanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Oke, masih ada 3 lagi, 4 lagi. Baru 2 ya, tapi udah mau habis waktu. Tambah 1 ya. Kasih karunia Allah memanggil kita untuk memproses perubahan hati. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu bicara tentang buah roh.
Jadi ketika Roh Kudus yang membimbing kita di dalam setiap kerja keras kita, tentu akan membuahkan hasil, yaitu buah kasih, kesabaran, kelembutan, dan seterusnya. Ada nggak itu? Kerja harus kerja. Alkitab bilang begitu, kerja. Saya juga kemarin mengatakan harus kaya, kerja sampai kaya. Dan kalau kaya bukan membangun tembok, dinding pemisah, tapi membangun jembatan penghubung supaya jangan sampai kayak orang kaya yang mati bersama dengan Lazarus. Oke, kemudian karena masih ada 4 lagi, ya, saya selesai. Kalau kemudian kita menyadari bahwa karunia Allah memanggil kita untuk memproses perubahan hati, maka kemudian kita harus merespon setiap informasi kebenaran firman Tuhan itu menjadi referensi untuk kita mengalami sebuah proses transformasi. Jangan sampai seperti dalam kitab Hosea itu, menabur banyak, bawa pulang hasil sedikit, dan sebagainya, nggak usah. Berikutnya yang keempat, hidup berkelimpahan bukan hanya hasil kerja keras kita, tapi buah damai dan kasih dalam keluarga. Itulah yang harus kita capai. Matius 6 ayat 33 itu ayat yang sudah kita hafal dengan baik. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang terutama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga segala perkara yang lainnya akan ditambahkan. Kalau maaf ya, saya memaafkan itu maksudnya. Maaf banget gini. Mari kita baca Matius 6 ayat 33. Perhatikan detil. Kan kita sudah hafal ayat ini ya? Hafal belum? Hafal ya? Mari kita baca teksnya dengan baik. Pelan-pelan. 1, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada apa? Semuanya itu. Ya di ayat sebelumnya. Ya. Apa ayat sebelumnya? Coba lihat. Ayat satu lagi. Satunya lagi naik satu. Udah sini. Ya. Ayo kita baca 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau semuanya itu kita miliki dalam kehidupan kita hari ini, tanpa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dari mana itu dapatnya? Tidak usah dijawab. Kita perbaiki sekarang. Kita perbaiki. Supaya apa yang kita dapatkan hari ini, kita selesai. Ya. Mulai sekarang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, biar Tuhan yang menambahkan itu ke kita. Amin. Biar Tuhan yang menambahkan kepada kita. Karena Tuhan memberkati kita yang dicintainya, bahkan waktu tidur Dia berkati kita. Ya. Bagian kita adalah kerja keras. Kerja cerdas supaya jangan kita terlalu ngoyo, lelah, tapi tidak dapatkan hasil. Makanya butuh kerja cerdas. Ya.
Karena ada orang yang cuma kerja aja, nggak ada hasil. Banyak yang kayak gitu. Kenapa? Ya saya sudah rasakan. Ya. Tapi saya mulai sadar, saya juga harus cerdas. Mendatangkan berkat yang memuliakan Tuhan enggak. Kalau hanya dapat celahnya saja nggak usah. Ya. Jangan cerdas. Itu bagian kita. Karena di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, apapun yang dijumpai, kerjakan. Karena Tuhan yang menghendaki untuk kita kerjakan. Ya. Tetapi dalam pekerjaan kita didikasikan seolah-olah untuk Tuhan. Sehingga kita sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kalau itu mendatangkan hasil buat semua yang kita miliki, hari ini, esok, dan sampai nanti, kita jadikan bahwa itulah berkat Tuhan. Berkat Tuhan itulah yang menjadi jembatan penghubung untuk menyelamatkan setiap orang. Tuhan Yesus